Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang telah diberikan kepada kita tanpa hentinya, sehingga pada hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita yang insya Allah pada sore hari ini kita akan masuk pembahasan tentang kaidah yang baru. Untuk kelancaran acara kita, kegiatan kajian kita pada mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita pada sore hari ini masuk kepada bagian kaidah. Masuk kepada bagian kaidah. Al-qawaid. Kaidah kita pada sore hari ini berkaitan dengan kaidah pada pelajaran yang kelima. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengingatkan ibu-ibu semua bahwa ke-13 pelajaran yang ada pada buku Al-Arabiyah bin Namadzij jilid yang pertama ini semuanya tentang struktur yang kita sebut dengan subjek predikat. Dalam bahasa Arab, seluruh pelajaran kita pada jilid yang pertama ini bicara tentang mubtada dan khobar. Ada banyak variasi yang pernah kita pelajari, ada banyak variasi yang sudah kita pelajari dari mubtada dan khobar, mulai dari sampai pelajaran yang kelima. Untuk pelajaran kita yang kelima ini, pelajaran ini adalah al-waladu amamal bait. Mari kita perhatikan. Assalamualaikum Pak Guru. Halo. Mari kita kalimat yang ada pada kolom, pada layar yang terlihat. Assalamualaikum Pak Guru. Yang terlihat di layar ibu-ibu sekalian. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah al-waladu amamal baiti. Kalimat yang kedua, al-masjidu hunak. Ya, perhatikan di sini ya, kalimat ini yang kalimat yang pertama seperti yang kita lihat yaitu al-waladu amama al-baiti. Nah, seluruhnya ini kalimat ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah al-waladu. Yang pertama adalah al-waladu yang dalam pelajaran ini posisinya sebagai mubtada. Sebagai apa? Iya, sebagai mubtada. Lalu berikutnya, bagian yang kedua adalah amama al-baiti. Nah, dalam kalimat ini, ungkapan amama al-baiti itu sebagai khobar. Jadi, seperti halnya pelajaran-pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, bahwa kalimat-kalimat yang kita kaji itu ada yang posisinya ya di dalam kalimat tersebut ada kata-kata yang posisinya sebagai mubtada ya, ada kata-kata yang posisinya sebagai mubtada,
Lalu ada kata-kata yang posisinya sebagai khobar. Dalam kalimat ini yang menjadi mubtada adalah kata al-waladu dan kata al-masjidu. Lalu khobarnya ini ada yang terdiri dari dua kata, ada yang terdiri dari satu kata. Yang dua kata yang mana? Yaitu yang terdiri dari dua kata adalah khobar amama al-baiti. Amama al-baiti. Sekarang mari kita baca lebih lanjut apa keterangan pada kaidah yang sedang kita kaji. Apa ada yang bisa ikut serta membaca kaidah pada pelajaran ini? Kamu aja nih baca. Silakan kalau ada. Saya Pak Guru baca. Ya, silakan. Satu, silakan. Pola kalimat dalam pelajaran ini terdiri dari mubtada dan khabar. Khabar dalam pola ini berupa dzaraf akan, keterangan tempat. Iya, baik. Kedua, Ya, cukup. Itu dulu. khabar semacam ini termasuk pula salah satu khabar sibau jumlah. Iya. Ini kalimat. Nomor 3, dzaraf akan antara lain adalah amama, wara'a, fauqa, tahta, haula, wasata, gunaka, dzarfu makan. Iya, baik. Makani. Iya, baik. Keterangan tempat. Iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah kaidah kita pada pelajaran ini. Bahwa seperti halnya pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu, seperti halnya pelajaran-pelajaran kita yang sudah lalu, pelajaran ini terdiri dari mubtada dan khobar. Untuk mubtada, ya, untuk mubtada masih sama dengan beberapa pelajaran sebelumnya, yaitu terdiri dari kata yang ditambahkan, ya, terdiri dari kata benda yang ditambahkan dengan alif lam. Nah, ini ya, walad, kemudian al-waladu, masjid, nah, untuk mubtada al-masjid, sama dengan beberapa pelajaran yang sebelumnya. Yang berbeda adalah, ya, sama juga seperti al-waladu fil baiti. Al-waladu fil baiti. Jadi ada al-waladu masih, fi al-baiti itu sebagai khobar. Nah, di sini al-waladu amamal baiti. Nah, ini mubtadanya sama dengan pelajaran sebelumnya, yaitu ada kata benda yang ditambahkan dengan alif lam sebagai mubtada, lalu khobarnya dalam pelajaran ini berupa dzaraf makan. Ini istilah dalam bahasa Arab yang pada pelajaran sebelumnya, pada kajian kita sebelumnya, kita sudah memahaminya ini sebagai keterangan tempat. Nah, ini yang kedua ini sama dengan khobar pada pelajaran yang keempat dalam hal bahwa khobar semacam ini termasuk pula khobar syibhu jumlah, ya, khobar syibhu jumlah, semi kalimat. Yang termasuk di dalam dzaraf makan, mari kita perhatikan yang kanan dengan yang kiri ini, perhatikan ini adalah lawan katanya. Ini amama, ini kemarin untuk mengingatnya itu
patokannya ada kata imam. Ya, seakar amama, imam. Lawan katanya waro'a. Lalu ada kata fauqa. Lawan katanya tahta. Ya, ada tahta yang jadi ingatnya. Lawannya fauqa. Fauqa ini dari segi arti sinonim dengan ala. Lalu berikutnya ada kata wasato. Kata wasato ini untuk mengingatnya ada kata wasit yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Wasato, lawan katanya haula. Lawan katanya haula. Ada wasato. Lalu di sini ada huna dan hunaka. Ada huna dan hunaka. Ini zorfu makan. Ya, makan ini dalam bahasa Arab panjang ya, makan. Ya, bukan bahasa Indonesia. Zorfu makan. Keterangan tempat, itu istilahnya. Jangan lupa ibu-ibu, pada pelajaran sebelumnya kita juga sudah menemukan zorfu makan yang lain, yaitu ini pada latihan ke-7 ada bijanibi dengan bijiwari. Ada bijanibi dan ada bijiwari. Itu dia kaidah kita pada pelajaran ini. Selain kita memahami ya, memperkuat bahwa mubtada itu ada isim yang diawali dengan alif lam, didahului alif lam. Ya, kemudian ada khobar syibhu jumlah yang sekarang itu ada amama, itu namanya zorof makan. Jangan lupa juga yang perlu diingat adalah bahwa kata-kata yang terletak setelah zorfu makan itu cara membacanya sama dengan kalau ada kata yang terletak setelah huruful jarri. Ya, kalau ada kata, salah satu kata dari huruful jarri, maka sesudahnya dibaca i kasroh. Maka kalau ada kata yang masuk kategori zorful makani, maka kata-kata yang terletak setelah zorful makani itu juga dibaca i. Apa ada pertanyaan terkait dengan latihan kita sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya? Apa ada pertanyaan terkait dengan kaidah kita sebelum kita lanjut ke latihan penerapan kaidah dan penguatan kosakata? Baik, kalau tidak ada, maka mari kita lanjutkan dengan latihan yang hamzah. Latihan yang hamzah. Apa ada yang mau mencoba untuk membaca? Ya, untuk mencoba membaca perintah soal pada latihan hamzah. Dipersilahkan mungkin Bu Eti atau ya. Bu Itoh. Saya al-waladu amama al-madrasatu. Pinter Ibu, tapi mohon maaf ada kesalahan komunikasi. Ada kesalahan komunikasi. Jadi yang pertama yang dilatih adalah membaca perintah soal. Mungkin ada yang bisa mendengarkan kami, siapa yang mau berlatih membaca perintah soal. Saya Pak Guru. Silakan Bu Ito. Do makana nakoti dorpu makani munasiban. Oke, bagus ya. Coba ini Ibu untuk kata makan ya, untuk kata makan praktikkan ilmu yang sebelumnya. Yaitu kalau dia tidak menggunakan alif lam, ya, oke, coba dipraktikkan. Do makanan nasi dorpu makani munasiban. Oke, terima kasih untuk usahanya. Mungkin ada yang lain yang mau coba untuk
mempraktikkan? Silakan. Mungkin sekarang Bu Eti Ya. sudah paham apa yang sedang kita latihkan. Silakan Bu Eti. Do makanu anak nakotu zorfun makana munasiban. Iya, bagus. Terima kasih. Mungkin ada Bu Sri Lestari atau ada Bu Suryana atau Nabilah yang juga mau ikut serta berlatih. Nabila, Pak. Silakan. Mungkin karena perangkatnya berdekatan dengan Mama, jadi suaranya ada storing suaranya. Do makani al-nukta dorfu makani munasiban. Coba kita kurangi, coba. Coba ulangi, Nabila. Do makani do makanin anukto dorfu makani munasiban. Iya, bagus. Coba ini Nabila. Ini ya. Kata makan ya, kata makan. Nih, kata makan itu dibaca i, pertimbangannya apa? Enggak. Oh iya, makano jadi makan makanun. Coba. Kalau ini mah ya, Bagaimana jadinya? Coba. do makanu anukto dorfu makanu munasiban. Iya, bagus. Terima kasih untuk usahanya. Yang pertama, ini perhatikan kata yang ketiga. Ya, perhatikan kata yang ketiga. Ini Nabila dengan Mama pakai satu aja ya, pakai satu perangkat supaya suaranya tidak storing. Ya, ini untuk kata yang ketiga. Nah, ya, ini kita sering mendengarkan ya, sering menemukan kata ini. Ini bacanya an-nuqati. An-nuqat. Apa bacanya? Anukoti. An-nuqat. Ya, ini an-nuqat. Ini sering kita temukan dalam latihan-latihan sebelumnya. Jadi ini Artinya apa tuh, Pak? Ini makan. Ini yang ini. Yang antara kata al-walad dengan kata al-madrasah. Itu Artinya apa, Pak? Artinya? ini antara kata al-walad dan al-madrasah ini adalah an-nuqat. Ya, nomor antara ya yang di tengah-tengah ini. Antara berarti. Yang di tengah-tengah ini kan ada ya. Ada titik-titik ya, ada tanda-tanda. Itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan an-nuqat. Oh, titik-titik. Ya, terlihat ya antara kata al-walad dan al-madrasah itu kan ada tanda-tanda di situ. Itu diistilahkan dengan an-nuqat. Jadi do makanan nuqati zorfa makanin munakan. Ya. Apa yang diminta dari latihan ini ya? Yang diminta dari ibu-ibu sekalian adalah ini kalimat ini ada yang kosong. Ada yang kosong ya, nomor 1 sampai nomor 10 ini ada yang kosong ya. Coba cari ya. Cari apa zorob makan yang tadi kita pahami salah satu dari ini. Apakah amama ataukah waro'a ataukah fauqo ataukah tahta ataukah haula ataukah wasato ataukah huna ataukah hunaka ataukah bisa juga ini yang bijanibi dan bijiwari, mana yang cocok ya, mana yang cocok untuk melengkapi sehingga kalimat-kalimat tersebut bisa dipahami dengan lengkap ya, dipahami dengan lengkap. Ya, untuk berlatih ini ya kita coba terlebih dahulu berikan kesempatan selama 10 menit maksimal, selama 10 menit maksimal sehingga nanti pada jam 4
30 ya 4.30 kita akan lanjutkan diskusinya. Terlebih dahulu silakan ibu-ibu pilih cari mana kata yang cocok untuk melengkapi kalimat tersebut. Ya, silakan dimanfaatkan waktunya maksimal 10 menit. Baik. Silakan siapa yang mau mencoba secara bergantian untuk menjawab soal-soal latihan yang ada di bagian alif atau bagian hamzah ini. Silakan. Bu Eti, Bu Ito, Nabila dengan Bu Sur, Bu Sri Lestari, silakan. Silakan, Bu Eti. Satu. Al-waladu. Jadi siapa nih? Ya, Bu Eti silakan. Al-waladu amama al-madrasatu. Amama al-madrasati. Coba diulangi. Al-waladu amama madrasati. Iya, bagus. Berikutnya ada siapa lagi? Saya Pak Guru. Silakan, Bu Ito. As-saburatun amamal pasli. Diulangi. Pasli apa? Pasli apa pasuli? As-saburatu amama pasli. Bagus. Berikutnya nomor 3. Nabila. Silakan, Nabila. Asuru haulal hadiqati. Diulangi sekali lagi. Asuru haulal hadiqati. Sekali lagi. Al-suru haulal hadiqati. Alif lamnya, coba perbaiki alif lamnya. Haulal hadiqati. Dari awal. Al-suru haulal hadiqati. Nah, coba dengarkan Bu Itoh ya. Dengarkan Bu Itoh untuk nomor 2. Silakan Bu Itoh nomor 2 diulangi. As-saburatu amama pasli. Iya, coba Bu Nabila. Coba sekarang Nabila nomor 3. Al-suru haulal hadiqati. Iya, jadi problemnya adalah di alif lamnya. Jadi sin di nomor 2 itu diawali setelah alif lam ada sin. Di nomor 3 juga setelah alif lam ada sin. Sin itu asyamsiyah. 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 Jadi bunyi lamnya tidak terdengar, tidak terbaca ya lamnya. Jadi bacanya as ya. Jadi as-suru. Bukan al-suru, tapi as-suru. Pakai taswid ya, Pak? Asuru. Pakai taswid, Pak. Silakan dipraktikkan Nabila. Asuru. As-saburu. Gimana itu? Nomor 3 coba. Jadi bunyi lamnya tidak ada ya, bunyi lamnya. As-suru haulal ya. hadi. As ya. As-suru. Haulal. Sin apa? Kan sama mama kan enggak sya. Gimana sih? As-suru haulal hadiqati. Iya, baik. Berikutnya nomor 4. Kan Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. sya. Kalau sya Albintu amama walid
waladu. Sekali lagi. Al-bintu amamal waladu. Iya, baik. Coba dimantapkan di kata al-waladnya. Al-walad. Al-bintu amamal walad. Dimantapkan, Bu. Jadi dalnya, huruf dalnya itu jangan di wakaf, jangan disukun, ya. Itu harus ada bunyinya supaya terlihat ibu itu belajar, ya. Ada terlihat ilmunya dipakai. Bintu amama waladu. Baik. Coba ini lihat lagi, Bu. Contoh pelajaran kita. Silakan dibaca. Silakan dibaca yang dalam kotak. Waladu amama. Berarti waladi ya, Pak? Coba dibaca dulu, nggak usah buru-buru, dinikmati aja, Bu, dengan perasaan santai, gembira, senang, begitu, nggak usah buru-buru. Ya, dibaca contoh. Al-waladu amamal baiti. Ya, itu ya dibaca aja itu. Setelah Ibu baca, apa yang Ibu pahami dari situ, itu yang dipraktikkan. Silakan. Al-bintu amamal waladi. Iya, baik. Coba dibaca yang lancar dari awal. Al-bintu amamal waladi. Iya, baik. Berikutnya, nomor 5, siapa? Bu Suryana, Pak. Lalu belum. Silakan, Nah, Bu Sur. nanti tinggal al-kalbu tahta syajarati. Iya, bagus. Berikutnya, nomor 6, siapa? Ada nomor 6? Saya lagi deh Pak Kli ya. Silakan, Bu Eti. Nomor 6, asaro'u amama baiti. Iya, coba ulang lagi. Asyaro'u amama baiti. Iya. Ibu masih ingat ilmu turun naik, naik turun? Ibu ingat ilmu turun naik, naik turun? Asyaro'u amama baiti. Ibu masih ingat ilmu naik turun, turun naik? Lupa Pak. Lupa ya. Jadi Ibu, kalau sudah ada yang panjang itu artinya naik ya. Kalau sudah ada yang panjang itu artinya naik. Kalau sudah naik diikuti dengan turun gitu ya. Bahasa lainnya adalah kalau ada fathah panjang setelahnya itu kasroh, biasanya begitu. Ya, biasanya seperti itu. Jadi Ibu dipakai itu aja ya. Kalau belum yakin betul dengan cara membaca, kalau belum yakin betul dengan cara membaca sebuah kata, maka praktikan yang itu yang tadi kita sebut. Silakan coba. Asyaro'u amama baiti. Iya, baik. Coba Bu Eti, Ibu melihat ada yang dibaca panjang nggak di nomor 6? Asya. Iya. Kalau sudah fathah panjang, maka sesudahnya Turun. Kasroh. iya, coba dipraktikkan. Asyaro'i mal baiti. Ini Bu, pelan-pelan lagi ya. Nggak usah buru-buru Bu. Tidak usah buru-buru karena saya melihat ada kecenderungan di otak sudah nyambung, tapi di prakteknya belum.
Kelihatannya ketika kita jelaskan Ibu sudah paham maksudnya, tapi ketika dipraktekkan itu kayaknya belum berasa. Pelan-pelan. Asyar mamal baiti. Ulangi. Asyara'u Baik. amamal baiti. Ya, kelihatannya belum nyampe apa yang dipikirkan. Asa- Jadi, ini kan ada sya panjang, sesudahnya itu ada ro. Ro itu kasroh bacanya. ri. Jadi bukan asyara'u, tapi asyari. Asyari. Itu yang kita maksud ya, asyari'u. Asyari'u ya. Asyari'u gitu ya. Ini ya, Iya. itu tadi ilmunya, ilmu yang bisa kita andalkan kalau kita posisinya lupa. Kalau kita posisinya lupa. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ingat, nih coba lihat ya. Coba Ibu lihat yang ada di layar, yang ada di halaman 66 ya. Ini sebenarnya kalau kita ingat itu tidak terlalu panjang urusannya gitu. Ibu sudah lihat halaman 66? Ya. Ya, coba nih perhatikan Ya. kata yang saya lingkari. Asyari'u. Iya, gitu ya. Jadi Ibu, kalau Ibu ingat, ini Ya. tidak perlu kita mencoba ngakal-ngakalin ya. Kita perlu ngakal-ngakalin, maka dengan bermodalkan ingatan kita, karena kita sudah diberitahu prinsipnya di buku ini adalah semua kata yang tidak ada syakal atau tidak ada barisnya, itu indikasi bahwa kata tersebut sudah diajarkan pada bagian-bagian sebelumnya. Karena dia sudah diajarkan, karena kita ini sedang berlatih menerapkan apa yang kita pelajari, sehingga dia pada kali kedua dan seterusnya ketika dia muncul lagi, kata tersebut tidak diberi syakal. Ya, tidak diberi syakal. Tapi ketika dalam posisi kita lupa seperti yang tadi Ibu hadapi, maka kita punya bekal di antara ilmunya adalah kalau naik, kalau sudah naik, turun. Begitu juga sebaliknya, nanti kalau mau naik, turun dulu. Gitu. Kalau sudah di atas, bawah, setelah bawah, atas, turun, naik, turun, naik, turun, naik, begitu. Sehingga hidup dia, suasananya menjadi hidup, bahasanya jadi tidak monoton. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan Ulang lagi, Pak. yang tadi saya berikan. Ya, silakan dipraktik. Ulang lagi, Pak. Ya, silakan dipraktikkan. Asyari'u amama Oke, baik. Halo. Berikutnya nomor 7, siapa? Nomor 7. Saya Pak Guru. Silakan Bu Ito. As-sahatu amamal jami'ati. Iya, bagus. Berikutnya nomor 8, siapa yang mau ambil bagian lagi? Nabila, Pak. Silakan Nabila. Al-mudarrisuhuna. Iya, bagus. Berikutnya nomor 9, siapa yang mau ambil bagian? Bu Suryana, Pak. Silakan Bu Sur. At-tolibu hunaka. Iya, bagus. Tolibu hunaka. Iya, bagus. Terakhir nomor 10, siapa yang mau ambil bagian? Al-maktabi. Iya. Al-maktabati. Saya Pak ya. Silakan. Al-maktabati. Amama al-masjidi. Iya, bagus. Coba diulangi. Al-maktabati amamal masjidi. Ditingkatkan lagi. Tingkatkan lagi tingkat kesadarannya, terutama terkait dengan akhir kata ya. Terkait dengan akhir kata,
bagaimana membunyikannya, mohon pakai ilmu ya supaya kita benar-benar belajar ya, tidak asal terbawa oleh emosi, tidak terbawa oleh kebiasaan, tidak terbawa oleh kecenderungan alami gitu ya. Pakai ilmu terutama terkait dengan cara membaca akhir sebuah kata. Dicoba terakhir kali, nanti kita lanjut dengan diskusi kalau masih ada persoalan. Al-maktabati amamal masjid. Iya, Masjidu. baik. Jadi saya mau komentari dua hal ya. Nanti tolong Ibu cari jawabannya ya. Yang pertama tadi, kata pertama Ibu bacanya al-maktabati. Ya, yang pertama. Nanti tolong dicari jawabannya ya, Bu. Jangan misalnya seumpama benar juga, bukan soal benar atau salah, benar pun juga pakai alasan. Kalau seumpama salah juga, salah pun juga pakai alasan. Ya, ini menunjukkan bahwa kita dengan kesadaran penuh. Tidak sekedar membunyikan, tidak sekedar membaca. Itu yang pertama tadi, al-maktabati. Kemudian yang kedua adalah al-masjidu. Yang kedua adalah al-masjidu. Tadi apa isi titik-titiknya apa, Ibu? Amamal masjidi, Pak. Apa isi titik-titiknya? Amama. Ya, baik ya. Isi titik-titiknya adalah amama. Ya. Jadi mohon tidak itu ya, kurangi kebiasaan main petak umpat ya. Itu kita kejar ke timur, Ibu larinya ke barat, kita kejar ke barat, Ibu larinya ke timur. Itu ini bukan soal salah dan benar yang paling penting, tapi soal bagaimana kita menyadari ilmu kita, bagaimana cara kita memahami apa yang sedang kita pelajari. Baik, yang pertama adalah apa pertimbangannya kata pertama al-maktabah itu dibaca al-maktabati. Ada alif lam, Pak. Ya, bagus ya. Jadi ingin kami sampaikan bahwa Ibu, alif lam itu tidak menentukan apakah sebuah kata itu dibaca i atau a atau u. Mohon ini dicatat, Ibu. Ya, mohon ini dicatat sehingga nanti ada saatnya nanti ini sebagai pengingat untuk Ibu. Ini ada saatnya juga nanti menjadi semacam kenangan. Wah, ternyata saya dulu pernah gitu ya. Pernah suatu sore saya punya ilmu begini gitu. Saya baca i gara-gara saya melihat di awal kata ada alif lam. Padahal gitu ya, alif lam itu tidak menentukan sebuah kata itu dibaca u atau a atau i. Itu ya yang pertama gitu ya. Jadi nanti lain waktu sekali lagi Ibu, ini dan yang lain juga ya. Begitu melihat alif lam, jangan hubungkan alif lam dengan cara tertentu membaca. Ya, cara tertentu apakah dia a, apa i atau u, enggak ada urusannya. Oke, sekali lagi, tidak ada urusan sebuah kata itu dibaca i atau dibaca a atau dibaca u dengan alif lam. Gitu ya. Kalau mau cari urusan dengan alif lam, dengan kaitannya cara membaca, itu kaitannya kenapa tidak tanwin. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah mengapa tidak tanwin? Tanwin itu bisa bisa an, bisa in. Ya, kenapa tidak tanwin? Itu baru kita kaitkan dengan alif lam. Kemudian berikutnya, amama. Seingat Ibu itu namanya apa tadi? Dia termasuk ke dalam
Apa? Amama berdasarkan pelajaran kita? Kurang tempat. Iya, istilah Arabnya Zorob apa? makan. Zorob makan. Zorob makan. Iya, bagus ya. Apa Ibu ada mengingat setelah zorob makan bagaimana cara membacanya? Ya, dengar Pak, putus. Setelah zorob makan, Ibu ingat bagaimana cara membaca kata setelah zorob makan? Pakai sasroh, Pak. Iya, itu jadinya tadi ada yang tidak sesuai antara praktik yang Ibu tunjukkan dengan ilmu yang Ibu miliki. Kalau berdasarkan ilmu yang Ibu miliki, ini mestinya dibaca amamal masjidi. Tetapi kalau Ibu praktik ada dua kecenderungannya. Kecenderungan yang pertama adalah Ibu tidak membaca ujung kata. Sehingga beberapa kali terdengar amamal masjid. Amamal masjid. Amamal masjid. Lalu pada akhirnya Ibu mengatakan amamal masjidu. Jadi ada yang tidak sinkron antara ilmu yang Ibu ketahui dengan praktik yang Ibu lakukan. Apa yang kita bisa pelajari dari fenomena ini? Ini menguatkan kembali bahwa bahasa itu bukan hanya soal pengetahuan. Ya, bahasa itu bukan hanya soal pengetahuan, tapi bahasa itu berkaitan dengan praktik kita, pengalaman kita menerapkan pengetahuan tersebut. Nah, sekarang setelah kita coba diskusi dan menyadarkan apa yang sudah kita pelajari, silahkan semaksimal mungkin untuk berusaha membaca nomor 10 beserta pilihan yang melengkapi titik-titik pada nomor tersebut. Silahkan Ibu. Baik, yang lain mungkin yang suaranya bisa. Tabati amamal masjidi. Ibu, sekali lagi, mengapa al-maktabati dibaca i? Mas Tabatu, Pak, maaf. Pak. Ya, Ibu jawab aja. Ibu jawab, jangan Ibu jadi tertekan nanti kalau mengusahakan diri Ibu untuk selalu benar. Ibu jawab aja. Apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu pertimbangkan sehingga baca al-maktabati? Salah, Pak. Enggak, Ibu mohon, Ibu jangan terlalu tinggi ininya dengan dialog kita. Ini bukan soal salah benar ya, Bu, tapi saya ingin memahami apa yang ada dalam pikiran Ibu sehingga saya bisa membantu mencari solusinya. Jadi apa yang ada dalam pikiran Ibu sehingga dibaca al-maktabati? Saya salah mengucapkannya, Pak. Artinya apa itu? Ada yang tidak sesuai dengan pikiran dan ucapan? Iya. Ya, baik itu ya persoalannya. Mestinya dibaca bagaimana? Al-maktabatu. Apa pertimbangannya kalau dibaca al-maktabatu? Karena ini mustada ya, Pak. Iya, baik gitu ya. Itu pengetahuan yang benar, pengetahuan yang bagus, tapi memang ada kendala. Mengapa? Karena Ibu tahu lama tapi sudah di akhir-akhir baru belajar mempraktikkannya. Ya, supaya nanti ibu ya dan yang lain-lain supaya nanti ini menjadi modal ya, pengalaman pribadi ini menjadi modal ketika nanti mungkin berdiskusi dengan teman, mungkin ada yang nanya, tolong ya sadarkan teman-teman yang lain yang mau belajar bahasa Arab, katakan bahwa bahasa itu bukan hanya soal pengetahuan. Apa, Ibu-ibu? Pengetahuan. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya, baik. Tolong itu sampaikan supaya banyak orang yang terselamatkan. Karena ya kita tahu bahwa betul tidak semua orang sungguh-sungguh kalau belajar bahasa Arab. Ada memang kita sadari sebagian orang belajar bahasa Arab itu sekadar untuk cari pahala.
Jadi dalam pikirannya sama saja dengan mengikuti pengajian agama Islam. Tapi pada saat yang sama juga kita husnudzon bahwa ada orang yang sungguh-sungguh ingin bisa bahasa Arab. Nah, untuk orang-orang yang sungguh-sungguh ingin bisa bahasa Arab ini, rasanya cocok kalau kita ingatkan, nih bukan hanya berdasarkan apa yang saya ajarkan ya, tapi berdasarkan yang ibu-ibu alami juga. Apa? Bahwa bahasa itu bukan sekedar pengetahuan, tapi juga soal latihan supaya menjadi keterampilan. Nah, supaya nanti ya, kalau sekarang kita berharap kepada ustaz, kepada guru untuk mengubah cara mengajarnya, kita bukan siapa-siapa mereka. Ya, kita bukan siapa-siapa mereka. Beliau-beliau orang-orang yang jauh lebih pintar daripada kita, sehingga kita tidak punya pengaruh untuk mempengaruhinya. Tetapi kalau misalkan dari kesadaran murid sudah tumbuh, lalu ketika dia belajar bersama seorang guru, ya berdasarkan seorang guru, nanti bisa murid tersebut mengadu kepada gurunya dengan mengatakan, Pak Ustaz, Pak Guru, Pak Kiai, saya ini belajar bahasa Arab bukan sekedar ingin tahu, tapi saya ingin bisa terampil. Karena itu mohon, saya sudah sadar bahwa latihan itu penting. Karena itu mohon Pak Guru, Pak Ustaz, Pak Kiai, berilah saya latihan. Kalau begitu caranya, insya Allah gurunya akan lebih legowo. Karena kita amati juga di banyak tempat, memang banyak murid yang tidak mau latihan. Belajar bahasa hanya ingin dengar, seperti mendengar pengajian. Tapi kita lihat apa manfaatnya kalau hanya dengar, tidak latihan dengan mengucapkan. Begitu ya, nanti siapa tahu ada yang konsultasi ke Bu Sri Lestari karena dianggap sudah senior, sudah lama belajar bahasa Arab. Kira-kira itu yang perlu dinasehatkan. Atau itulah bukan nasihat ya, tapi itu perlu dibagi kepada saudara-saudara kita yang lain yang sungguh-sungguh ingin bisa bahasa Arab. Bahwa bahasa itu bukan sekadar pengetahuan, tetapi itu keterampilan yang butuh latihan. Terima kasih Ibu-ibu, kita sudah Terima sukses kasih. ya Terima untuk kasih, Pak. mengerjakan latihan yang Hamzah. Sekarang kita akan lanjutkan ke latihan yang Ba. Silahkan siapa yang mau berlatih untuk membaca perintah soalnya. Apa ada yang berlatih membaca soal nomor Ba? Saya Pak Guru coba. Silakan Bu Ito. Ihtar, ihtarit, ihtaril, torpul, munasiba, mimma, bainal, kawasaini. Iya, bagus. Terima kasih Bu Ito untuk usahanya. Ini 97% benarnya. Berikutnya, siapa yang mau mencoba? Saya, Pak. Aku. Silakan. Taru, Zurfi, dan Mima Bainal Kausin. Iya, bagus. Ada lagi yang mau mencoba? Saya Pak. Silakan. Ahtaru Zolifi Almunasibi Ma Mima Kausodi.
Iya, bagus. Ada lagi yang mau mencoba? Saya Pak. Ya, silakan. Al-Qusul nih. Ihtar arzorfu muna siba mimma bainal kausin. Iya, bagus. Berikutnya, ada yang mau mencoba lagi? Nabila, Pak. Ya, silakan, Bila. Ihtar al-durfu al-munasiba mimma baina qausin. Iya, bagus. Berikutnya ada lagi? Baik, kalau sudah, ini misalnya diskusinya begini ya, diskusinya. Terutama untuk Bu Eti. Bu Eti, ya, Bu Eti, ada Bu Eti? Iya, Pak. Iya, Pak. Ibu menduga di situ ada perintah enggak? Ada ihtar. Oke, bagus. Jadi cara membacanya bagaimana? Ihtar. Iya, bagus ya. Jadi itu karena perintah ya, kita pernah belajar itu yang di bagian awal ya. Kalau untuk perintah ya itu ada dua cara membacanya antara i dengan u, gitu ya. Jadi ini ikhtar ya, ikhtar az-zarfa al-munasiba. Oke, ini walaupun tadi ada yang tidak ini ya, tidak mempraktikkan ilmunya, bahwa ini ada bagi saya ketika ada yang sudah misalnya ini dibaca az-zarfa, ini al-munasiba, itu bagus. Ketika ini dibaca az-zarfu, ini al-munasibu, itu bagus. Ketika ini dibaca az-zarfi al-munasibi, itu bagus. Ya, bagus dalam arti apa? Sudah mulai tertanam dalam benaknya ini ya. Nih, gitu ya. Bahwa kata yang pertama pakai alif lam, kata yang kedua pakai alif lam. Jadi kalau ada yang semacam ini, itu kita pernah sampaikan, kalau ada yang semacam ini berarti cara membacanya sama, gitu ya. Cara membacanya sama. Gitu. Jadi tadi kalau ada yang membaca ikhtar arzolfi al-munasibi, itu udah nyambung itu. Atau tadi ada yang membacanya ikhtar arzorfa al-munasiba, itu udah bagus, nyambung. Ikhtar arzorfu al-munasibu, itu juga udah bagus. Walaupun ini yang benar adalah ikhtar arzorfa. Ya, ini kan perintah ya, kita pernah belajar ikhtar ini artinya milih. Ya, milih apa? Milih zorof. Kalau namanya dipilih itu dalam pemahaman kita itu namanya objek. Objek bagaimana? Objek itu okba, objek keterangan baca a. Jadi ikhtar az-zarfa al-munasiba. Pilihlah keterangan tempat yang cocok. Ini alhamdulillah ini rata-rata bisa ini ya, naik turun, sebelum naik turun dulu. Mimma, oke. Baina. Nah, ini kata ini kita sering temukan tapi masih belum mantap dalam pikiran. Ini dibaca al-qausaini. Apa bacanya? Al-qausaini. Iya, gitu ya. Al-qausaini. Al-qausaini. Gitu Artinya ya. apa, Pak Guru? Yang ini Artinya? nih. Ini ada berapa nih? 2. Dua. Ya, itu namanya al-qausaini. Seperti kalau sholat subuh berapa rakaat? Rokaatain. Kata ini. Pinter 2 banget. rakaat. Ditanya berapa rakaat, jawabannya langsung rakaataini. Ini main petak umpet namanya nih, nggak belajar sabar ini. Subuh berapa rakaat? 2. Nah, karena itu kita mengatakan rakaataini gitu ya. Rakaataini al-qausaini.
Saini gitu. Al-Kausani. Saini. Ya, begitu. Syahadat masuk Islam ada berapa? 2. 2. Karena itu kita bilang apa? Membaca 2 kalimat syahadat. iya, istilahnya syahadataini. Taini, syahadataini. Ya, gitu ya. Syahadataini, rok'ataini, al-kausaini. Saini. Nah, gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi, latihan ini lebih ringan kalau dibandingkan dengan latihan yang sebelumnya. Karena yang diminta ini kan ada 2 ya, ada 2 ya, ada 2 kata yang ada dalam baina ya. Baina ada 2 kata dia baina al-kausaini, ibu pilih nih, ikhtar al-munasib, mana yang cocok ya dari 2 tersebut. Gitu ya. Nah, ini latihan ini ada 10 nomor juga ya, ada 10 nomor juga. Ya, silahkan kita beri kesempatan 10 menit lagi ya untuk berlatih dulu latihan ba. Nanti jam 5.15 kita akan lihat hasil belajarnya. Silahkan dikerjakan dulu masing-masing, membaca dan memilih mana yang cocok dari 2 zorof yang ada dalam kurung tersebut. Silakan dimanfaatkan waktunya 10 menit. Baik, silakan sekarang saatnya untuk berlatih. Ya, saya Pak. Ya, silakan Bu Eti. Silakan nomor 1 Bu Eti. Ana furatu amama al-jami'ati. Ya, coba disambung. Coba disambung. Sambung bagaimana? Nomor 2. Enggak, nomor 1. Jangan dibaca terputus. Oh. Amama al-jami'ati. Itu kan diputus namanya. Anafurati amama al-jami'atu. Itu namanya disambung, itu namanya diputus. Nah, coba disambung. Nafaratu amama jami'ati. Sekali lagi. Sekali lagi. Anafurati amama jami'ati. Iya. Coba Bu Eti, kelihatan belum konsisten ya. Terkadang dibaca an-nafuratu, terkadang dibaca an-nafurati. Yang sebenarnya yang Ibu inginkan mau yang mana? Yang an-nafuratu apa an-nafurati? Nih. Nafuratu apa? An-nafuratu kali Pak ya, mubtada. Iya, bagaimana jadinya? An-nafuratu amama al-jami'ati. Coba disambung. Anafuratu amamal jami'ati. Jimnya yang panjang ya, bukan mimnya. Penekanannya ya. Anafuratu amamal. Oke, baik. Berikutnya nomor 2 siapa? Saya Pak Guru. Silakan, Bu Ito. Tilkal hadiqatu waro al-manjili. Sekali lagi. Tilkal hadiqatu waro al-manjili. Iya, bagus. Berikutnya. Siapa berikutnya? Nomor 3. Saya Pak Guru. Silakan. Bu Suryana. Silakan. Hadza misrohu wasat sahati. Iya, bagus. Yang lain apa ada cara membaca yang berbeda?
Yang lain, apa ada cara baca yang beda? Ada. Baik, kalau Salah, tidak ada, Pak Guru. coba diulang lagi. Coba diulang lagi, Bu Sur. Hadal. Azal. Misrohu. Musrohu. Misrohu. Hati. Sahati. Bagaimana? Wasatos sahati. Iya. Coba yang awal. Misrohu. Misrohu. Hazal. Misrohu. Wasatol sahati. Iya, bagus. Sehati. Jadi yang berbeda dengan yang sudah kita pelajari adalah yang kita pelajari masroh. Hadzal masrohu, ya, bukan hadzal misrohu, tapi hadzal masrohu. Tuh. Baik, berikutnya nomor 4 siapa? Saya Pak Guru. Silakan, Halil. Bu Yanti. Ya, Halil sayarotu amamal jamiati. Sorry. Jadinya apa? Amamal jamiati. Coba diulang. Halil sayarotu amamal jamiatu. Jamiati. Iya, baik. Bu Yanti tadi ikut diskusi kita dengan Nabilah tidak? Apa ya? Nah, mungkin Enggak ikut tadi diskusi dengan Nabilah. lupa. Awal-awal ya, saya Yang masuk kita pertengahan. diskusikan apa tadi? Ada Nabila? Enggak ikut. Yang kita diskusikan apa tadi, Nabila? Alif samsiyah jadi halis sayarotu. Iya, baik. Jadi sin itu termasuk asyamsiyah. Jadi bacanya ya bukan halil ya. Bukan halil. Halis. Iya, betul. Halis. Jadi lamnya Ya. tak berbunyi, langsung Iya. ya luluh. Langsung ke sinnya. Halis sayyaratu gitu. Coba Rotu. dipraktikkan. Ya. Halis sayarotu amama jamiati. Iya, bagus. Berikutnya. Ya. Nomor 5, silakan. Nabila, Pak. Silakan. Zalika suru haulal masjidi. Iya, bagus. Berikutnya nomor 6. Saya Pak ya Pak. Silakan Bu Sri. Darojatu haul ad-darajatu haula sajaroti. Ya, sekali lagi. Ad-darajatu haula sajaroti. Iya, perhatikan ya, ro-nya tasdid ya. Bunyi double ro-nya. Coba dipraktikan. Ad-darajatu haula sajaroti. Iya, ad-darajatu. Ulangi. Ad-darajatu Ro-nya panjang, panjang dikit. Ad-darajatu haula sajaroti. Apa maksudnya? Apa ya? Pak saya.
Nyariin dari tadi nggak ketemu. Ibu nyarinya di mana? Ibu Yang nyarinya sebelum. di mana? Di sebelumnya, Pak. Ini kalau dia ada barisnya atau ada syakalnya, itu artinya ini kata baru di pelajaran 5. Jadi ya, Ibu buka daftar pustaka, daftar kata yang di bagian akhir ada, Ibu punya. Ya. Di bagian akhir buku ya, terakhir Iya. gitu, itu Ibu lihat pelajaran 5. Ya, nanti kalau udah ketemu kita kembali lagi dengan Bu Sri Lestari ya, di bagian daftar kata, daftar al-mufradat, qaimah bil mufradat yang ada di akhir buku. Jadi tidak dicari ke sebelumnya kalau dia ada syakalnya. Nomor 7, siapa yang mau mencoba? Pak. Silakan. Man fauqos sajaroti. Sekali lagi. Man fauqos sajaroti. Iya. Apa maksudnya? Apa? Pohon. Apa maksudnya? Fauqo di atas. Iya, jadi apa maksud lengkapnya? Man apa yang di atas pohon? Yang bermakna apa yang mana, Bu? Man. Iya. Man siapa? Ibu tahu Superman nggak? Siapa? Superman. Tahu, Pak. Tahu ya. Batman? Apakah yang di atas apa ya? Apakah yang di atas pohon? Enggak, Ibu tahu nggak? Spiderman. Iya, Pak. Kenapa? Man itu ya, Spiderman itu manusia apa bukan? Manusia. Iya. Batman itu manusia apa bukan? Manusia. Superman itu manusia apa bukan? Manusia. Jadi kalau nanya kita bilang apa? Apa di atas pohon? Manusia, Bu. Iya, Pak. Kalau nanyain manusia, ya, apa yang ada di atas? kita bilang apa kalau bertanya tentang manusia? Siapakah? Siapa? Oke, begitu ya. Siapakah? Nah, siapa? Siapakah di atas pohon? Iya. Mana yang bermakna di atas? Fauqo. Iya. Ibu ingat beda fauqo dengan ala. Kalau fauqo di atas, ala di atasnya nempel. Kalau fauqo? Fauqo di atas tidak nempel. Tidak nempel. Jadi Ibu melihat ada manusia di atas, terbang di atas pohon, begitu? Siapakah di atas pohon? Iya, orangnya itu terbang di atas pohon gitu, Ibu. Lalu nanya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atau tahta kali, Pak, di bawah pohon. Ya, itu tergantung dengan pemahaman Ibu. Kalau misalnya Ibu pernah mengalami kok ada manusia melayang-layang di atas pohon gitu. Bolehlah Ibu nanya, man fauqos syajarati. Siapa itu yang melayang-layang di atas pohon gitu. Superman di atas pohon itu kan cuma dalam film itu, Superman gitu. Itu ya. Tapi kalau orang di bawah pohon mah sering kita lihat, manusia biasa bisa di bawah pohon. Nomor 8, siapa? Saya Pak Guru. Silakan. Danu hunaka. Iya, bagus. Berikutnya nomor 9, siapa?
Tidak ada. Hidupin mana, Bu? Nomor 10 Ngidupin. apa ada? Saya nomor Iya. 10. Silakan nomor nomor 9. 10. Nomor 9. Asyajara'u hunaka. Ulangi. Asyara'u hunaka. Bu Eti lupa lagi ya, naik turun naik. Asyari'u. Asyaro. Asyari'u hunaka. Iya, bagus. Nomor 9 ada yang mau coba? Ada, Pak. Silakan. Bu Sur. Al-mahadu wara'a suki. Coba disambung. Wara'a Sauki. al-ma'adu ahadu wara'a suki. Iya, bagus. Nomor 6 sudah ketemu, Bu Sri. Sepeda, Pak. Coba bagaimana pilihan Ibu nomor 6? Sepeda. Haula kan mengelilingi, Pak. Iya, silahkan. Ad-daro jatuh. As-sajar. Apa? Haulas sajaroti. Haula. Iya, apa maksudnya? Sepeda bersepeda mengelilingin pohon. Itu sepeda dengan bersepeda, Ibu pahaminya Bersepeda. sama atau beda? Baru jatuh. Ada Jatuh. Bersepeda ya, Pak. Ibu, bersepeda dengan sepeda itu sama bagi Ibu. Sepeda lain, Pak. Lain sepeda. Lain. Yang Bersepeda, ada rojatu menjalani. kalau sepeda ada aja. rojatu, ya, ada rojatu itu sepeda apa bersepeda? Sepeda. Bagaimana jadi maknanya? Sepeda di bawah pohon. Bagaimana haula berarti di bawah? Salah, Pak. Salah isi. Dari tahta. Bagaimana jadinya? Ada jatuh. ada Sajaroti. Iya, bagus. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada, Ada tuh nomor Ibu. Apa partnya? Nomor 9. Kenapa? Al-mahidu ma'ahidu. Yang nomor 9 tadi coba. Siapa yang nomor 9? Bu Suryana. Silakan. LBIK kan. Ya. Silakan. Apa, Bu? Oh, LBIK ya, lembaga ya? Iya. Lembaga di belakang. Ya, ada lagi yang lain? Bukannya laboratorium, Pak Guru. Ya boleh aja, silahkan. Boleh. Boleh. Makmal tuh Ada lagi yang lain? Nggak ada, Pak Guru. Baik, ya. Al-Ma'hadu. Al-Ma'hadu itu lembaga ya, lembaga atau institut. Ya, institut. Ya, Sama atau dengan sekolah ya, Pak? Bisa ya. Madrasati. Bisa seperti itu juga bisa ya. Ya, bisa. Sama Jamiatun beda ya Pak Guru? Ya. Pak Guru, Jamiatun beda? Apa Ini sinonimnya? lebih cocok untuk lembaga yang bukan dalam pendidikan formal. Oh, ya. Lembaga pemasyarakatan, Pak. Bukan. Ya, sekolah tapi bukan dalam kaitannya formal. Seperti LBIK itu. Baik. LBIK tadi ya. Tempat kursus ya.
Bisa ya, dalam kaitan tempat kursus bisa, intinya nggak formal. Di Indonesia, pondok-pondok pesantren itu disebut al-ma'had juga gitu ya. Ya. Jadi ada Oh iya. ya al-ma'had kan. Tuh, Ma'had Darun Najah itu ya. Iya, Ma'had Darul Muttaqin misalnya. Itu juga disebut dengan ma'had. Gitu ya untuk kata ma'had. Ada lagi yang lain? Ya, berikutnya ini Ibu, ya, nanti untuk efisien waktu kita, ini tolong latihan gym. Latihan gym dan dal dikerjakan terlebih dahulu. Jadi pekan depan kita menyimak hasil ya, hasil jawaban masing-masing. Isi seperti di atas, Pak. Beda ya. Karena kalau di bagian pertama kan donat itu bolong tengah-tengahnya. Iya. Kalau bagian bak ini milih tengah-tengahnya mana yang cocok. Nah, kalau ini gitu ya, kalau ini ada yang sendiri, di ya, Pak? ujungnya yang kosong, ada juga yang di awalnya yang kosong. Gitu ya. Jadi latihan ini silahkan dilengkapi ya, cari sendiri supaya kalimatnya bisa dipahami dengan lengkap. Ya, jadi idenya itu bisa diterima secara akal sehat gitu. Tuh ya. Tidak seperti tadi itu ada manusia berterbangan di atas pohon kan itu susah diterima dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu yang gym. Nomor dal, ini ada pertanyaan ini ya. Ya, ada pertanyaan sekaligus kalau mau latihan menulis ya, tulis ulang pertanyaannya lalu lengkapi dengan jawaban. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 sampai nomor 10. Jadi ada 20. Ada 20 nomor latihan yang dijadikan sebagai tugas belajar mandiri. Pekan depan kita diskusikan. Baik. Pak Guru. Yang kosong itu ya Pak, yang titik-titik itu ya dilengkapi gitu ya. Betul. Terus yang kedua menjawab. Ya, menulis ulang pertanyaan. Pertanyaannya ditulis, jawabannya ditulis itu. Lalu dijawab. Oh iya. Pak Guru. Ya. Contoh nomor dal gimana Pak Guru? Contoh nomor dal. Misalnya, iya. Kita coba Ibu baca pertanyaannya. Ikhbat. Nomor 1 coba. Baca nomor 1. Nomor 1. Maza amama Madrasati. Madrasati. Iya, Ibu mau jawab apa? Oh, begitu ya. Ya. Bisa? Bisa. Iya. Paham. Baik. Jadi madrasati amama itu gitu ya Pak? Bukan. Gitu. Jawab dulu mazanya. Jawabannya amama dulu apa madrasati? Bukan. Jawab dulu maza. Oh, udah. Iya. Ya, mazanya ini apa gitu. Oh, iya. Siapa? Ya, gitu ya. Siapa? Ya. Makasih, Pak. Ya, baik. Itulah dia kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya optimis bahwa kita dengan berlatih akan semakin terbiasa berhadapan dengan teks-teks yang berbahasa Arab. Dan kita menunjukkan bahwa kita paham apa maksudnya dan kita secara bertanggung jawab mencari tahu maknanya kalau ada yang belum dipahami. Karena itu sangat layak kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita nyatakan kesyukuran tersebut dengan hamdalah. Alhamdulillah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu
Masih Sekalian sama-sama para Makasih Pak Terima Guru. kasih. Warahmatullahi Pak wabarakatuh. Guru. sehat selalu. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima sampai kasih Pak bertemu. Guru. Ila liqa. Selamat berbuka puasa. Al-musbih Ya, selamat buka puasa, Pak. Ya, sehat Bu Yanti.